Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat dan salam bahagia selalu untuk semuanya. Baik, semoga kalian sehat selalu dan terus semangat belajar. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS di kelas 8. Nah, pekan lalu kita sudah belajar tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Dan tentu saja untuk mendukung perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara perlu dikembangkan sektor-sektor potensial. Salah satu sektor potensial yang dimiliki Indonesia yaitu adalah ekonomi maritim dan agrikultur. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ekonomi maritim terlebih dahulu. Nah, mari kita belajar tentang ekonomi maritim di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentu saja punya potensi di berbagai bidang, di bidang maritim dan juga di bidang kelautan. Nah, kita lihat banyak sekali sumber daya alam yang dihasilkan di laut Indonesia. Oke, kita sekarang akan belajar tentang perbedaan ekonomi kelautan dan juga ekonomi maritim. Nah, apa itu ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim itu adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri jasa terkait. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dari masing-masing baik ekonomi kelautan maupun ekonomi maritim agar kita lebih mudah untuk membedakannya. Nah, berikut contoh dari ekonomi kelautan yaitu ada usaha pengawetan ikan di darat atau di pantai, kemudian juga ada nelayan mencari ikan di laut, dan juga ada budidaya rumput laut dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh dari ekonomi kelautan. Kemudian contoh dari ekonomi maritim yaitu ada jasa transportasi laut, nah seperti jasa penyeberangan dan sebagainya, kemudian pembuatan dan perbaikan kapal, dan juga ada pengoperasian pelabuhan dan lain-lain. Nah, ini contoh dari ekonomi maritim. Nah, pasti kalian sudah bisa membedakan kan antara ekonomi kelautan dan juga ekonomi maritim. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan. Nah, hal ini tentu saja potensi maritim di Indonesia sangat besar, sangat menjanjikan. Nah, dari sisi perikanan, banyak sekali hasil ikan di laut. Nah, kita lihat banyak sekali hasil ikan di lautan di Indonesia. Kemudian juga ada budidaya rumput laut yang merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut yang tentu saja menarik wisata, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, keindahan-keindahan laut Indonesia seperti adanya keindahan di Bunaken, kemudian Raja Ampat, kemudian Labuan Bajo, Wakatobi, dan juga keindahan-keindahan laut yang masih banyak lagi ketika kita eksplor di lautan Indonesia. Nah, semuanya merupakan potensi dari ekonomi maritim di Indonesia. Nah, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan di negara-negara ASEAN, keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional menghasilkan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di subsektor kelautan. Nah, tujuan dari pembangunan di bidang kelautan yang pertama, pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan dan pembudidaya ikan, serta masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.
Yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Nah, jadi jangan sampai sumber daya laut habis dan tidak lestari. Kemudian yang keempat, yang terakhir, itu menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, ini adalah tujuan pembangunan di bidang kelautan. Baik, untuk kondisi ekonomi maritim di Indonesia, dari sektor pelayaran dapat kita lihat bahwa industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal belum berkembang. Kemudian sistem pelabuhan hanya sebagai cabang dan ranting dari Singapura, jadi belum sebagai pelabuhan utama. Kemudian pelayanan di bidang kelautan juga belum efisien dan belum produktif, dan daya saing di sektor pelayaran masih rendah. Nah, ini kondisi sektor pelayaran di Indonesia. Kemudian dari sektor perikanan, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional juga masih rendah. Nah, saat ini sedang berkembang begitu, tapi tetap belum optimal. Kemudian kawasan budidaya perikanannya masih kurang. Nah, untuk mengoptimalkan sektor perikanan, ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengadakan gerakan makan ikan. Nah, semoga saja dengan gerakan itu dapat menguatkan sektor perikanan di Indonesia. Nah, ini ada beberapa tempat di mana kita bisa lihat perikanan di Indonesia, yaitu ada di perairan Selat Malaka yang berpusat di bagian Siap Yapi, kemudian ada perairan pantai Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, kemudian ada perairan Bitung, Sulawesi Utara, perairan Kepulauan Solor dan Kepulauan Alor di Nusa Tenggara Timur, kemudian ada perairan Ambon, ada perairan Kepulauan Aru Maluku dan di perairan Dubu, kemudian perairan Kepulauan Banda, Kepulauan Kai, Maluku. Nah, ini beberapa perikanan di Indonesia. Oke, dari sektor pariwisata bahari. Wisata bahari Indonesia belum berkembang dengan baik, walaupun sudah banyak wisata-wisata di Indonesia seperti yang tadi di awal kita bahas, ada Bunaken, Raja Ampat dan sebagainya, namun belum optimal dalam pengembangannya. Padahal ya, ketika kita lihat sektor wisata bahari ini sangat menjanjikan, dan pengaruhnya itu sangat besar terhadap pendapatan nasional. Bisa memunculkan lapangan kerja, kemudian dapat mendatangkan investor, kemudian juga dapat meningkatkan devisa negara. Nah, jadi baiknya wisata bahari Indonesia ini kita dukung dengan baik, agar dapat berkembang dengan baik. Nah, beberapa pariwisata bahari di Indonesia ada seperti Taman Nasional Bunaken, Kepulauan Seribu, Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai, kemudian ada Ujung Kulon dan Anak Krakatau, Raja Ampat, mohon maaf ya ini tulisannya agak salah, kemudian ada Balerang, ada Kepulauan Padaido, kemudian ada Teluk Tomini, kemudian ada lagi Kepulauan Bali dan Lombok, Kepulauan Selayar, Takabonirate, Sulawesi Selatan, kemudian ada Pulau Roti, Nusa Tenggara Timur, Pulau Komodo, Pulau Derawan di Kalimantan Timur, Pulau Banyak, wisata bahari Lamongan, dan banyak lagi wisata-wisata bahari di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, untuk memajukan ekonomi maritim di Indonesia diperlukan beberapa strategi dan kebijakan untuk mengembangkannya. Yang pertama, strategi pembangunan berbasis kelautan seperti pelabuhan dan armada pelayaran. Kemudian juga menyiapkan 5 pelabuhan besar dalam menyambut ASEAN Connectivity. Kemudian menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak dan peraturan yang sesuai dengan semua pihak. Kemudian penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan.
Dan yang terakhir, memacu percepatan pembangunan infrastruktur dan ketersinambungan maritim, membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam, kemudian industri perkapalan. Nah, dari kebijakan-kebijakan ini juga tentunya ada kebijakan lain bagaimana mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia, yaitu bisa dengan membangun sekolah pelayaran dan perkapalan, kemudian adanya juga pelatihan kepada nelayan dan juga para pelaku ekonomi kelautan atau ekonomi maritim. Kemudian juga perlu adanya patroli laut agar tidak ada pencuri ikan. Nah, seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya ketika ada pencurian ikan, kemudian kapalnya ditindak, ditenggelamkan dan sebagainya. Nah, jadi harus tegas memang. Nah, kemudian juga melarang penangkapan ikan yang merusak. Nah, jadi seperti misalnya penggunaan pukat harimau, bom ikan, racun ikan yang tentu saja itu sangat merusak. Dan yang terakhir, mari kita jaga laut kita agar tetap indah, tetap mempesona, dan menjadi kekayaan dan kebahagiaan untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.